Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua kelas 4 dimanapun anak-anak berada? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi fikih. Hari ini kita belajar mengenai infak. Apa itu infak? Nah, hari ini sudah bersedekah belum? Sudah berinfak belum? Nah, kita akan belajar apa perbedaan infak dan sedekah itu. Oke, tunggu dan simak dengan baik-baik materi kali ini. Oke, pengertian infak. Nah, kata infak ini berasal dari bahasa Arab yaitu infak. Menurut bahasa berarti membelanjakan atau menafkahkan. Nah, menurut istilah, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah. Nah, kalau kita mempunyai uang, terus dinafkahkan atau diinfakkan harta yang kita punya untuk urusan untuk kita infakkan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita menginfakkan harta kita untuk misal pembangunan masjid, untuk musola atau untuk madrasah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran. Nah, yang bunyinya ini yang artinya ya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan pada sesungguhnya Allah mengetahui. Jadi ketika kita berinfak itu usahakan harta yang kita cintai, bukan harta yang tidak kita cintai, ya. Sebaik mungkin memberikan orang itu yang sebaik mungkin yang kita cintai. Nah, hukum infak. Nah, adapun hukum infak sebagai berikut. Nah, infak itu menjadi wajib apa aja? Yang pertama zakat, terus kafarat, nah dan nadar. Nah, ketika anak-anak bernadar misal ya, misal kita sakit, terus kita bernadar. Nah, besok kalau aku sembuh, aku akan berinfak kepada anak yatim. Seluruh anak yatim di desaku. Nah, itu misal nadar. Itu harus menjadi wajib infak kita karena sudah bernadar. Nah, infak yang sunnah itu contohnya infak kepada fakir miskin sama muslim, infak ketika ada bencana alam, terus infak kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, di dalam surah Ali Imran juga ada lagi. Ini sama ya. Kemudian tata cara infak. Nah, keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta berupa infak itu sebaiknya saudara terdekat atau keluarga kita. Nah, yang kedua anak yatim, yang ketiga tetangga dekat dan jauh, yang keempat sahabat atau teman kita, yang kelima ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan. Nah, infak ini tuh boleh dilakukan siapapun. Nah, lebih jelasnya yang diperintahkan itu siapa? Nah, yang pertama orang yang memiliki harta berlebih. Nah, itu dianjurkan sekali. Nah, yang kedua harus belajar untuk ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan, bagi balasan manusia. Dan tidak menyebutkan
infak yang telah kita perbuat tadi. Nah, dan tidak menyakiti orang yang menerimanya. Nah, hal-hal yang harus ada dalam berinfak maupun rukun infak sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberi infak itu harus ada. Yang kedua, orang yang menerima infak tersebut. Yang ketiga, barangnya. Kira-kira barangnya itu mau apa yang mau diinfakkan. Barang yang diinfakkan milik sendiri dan ada manfaatnya. Yang keempat, ada pernyataan antara pemberi dan penerima infak. Kita berinfak itu apa manfaatnya anak-anak? Yang pertama yaitu akan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai bekal di akhirat. Nah, kita di dunia ini tuh mencari bekal sebanyak-banyak untuk bekal di akhirat nanti. Contohnya, ya tadi, infak. Yang ketiga, menambah rezeki dan keberkahan. Nah, insya Allah kalau kita sering berinfak, rezekinya juga akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperkokoh persaudaraan sesama muslim. Nah, yang kelima, meningkatkan syiar Islam. Selanjutnya, terwujudnya sarana ibadah dan tempat belajar agama bagi umat Islam. Nah, di dalam berinfak, kita harus memperhatikan hal berikut. Nah, yang pertama, diharamkannya mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang kita berikan. Itu nggak boleh diungkit-ungkit ya. Misal kita sudah berinfak itu nggak boleh diungkit-ungkit. Sudah dikasih ya sudah. Bismillah ikhlas ya. Terus diharamkan untuk riya. Ingin dilihat orang lain dalam beramal itu sebisa mungkin kita hindari. Nah, yang ketiga, bahwasanya tidak dianggap infak kecuali dari harta milik sendiri, bukan harta orang lain. Maka tidak akan diterima dan tidak mendapatkan pahala kecuali dengan izin pemiliknya. Nah, usahakan kalau anak-anak berinfak itu usahakan harta milik kita sendiri. Nah, yang keempat, dengan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Nah, kita sedikit-sedikit ya mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari tadi untuk berinfak ya. Apa yang kita miliki ya berusaha untuk berbagi dengan orang lain ya. Dengan berinfak insya Allah harta kita itu tidak hilang anak-anak, tapi insya Allah jika tidak dibalas di dunia, insya Allah akan dibalas di akhirat nanti ya. Kalau yakin seperti itu, insya Allah juga akan dibalas sama Allah ya. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita sudah belajar materi fikih bab 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.